Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فاستمعوا أيها المسلمون بما قاله تبارك وتعالى في سورة الإسراء آية 36 قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. Jamaah muslimin hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Dengan izin Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas sekitaran dengan tafsir dari ayat surat Al-Isra, surat Al-Isra ayat ke 36. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya, di atasnya. Dan sesungguhnya sam'a wal basar, pendengaran dan penglihatan, wal fuad, dan akal pemikiran kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Jika kita perhatikan kaum muslimin, kita akan melihat bahwasanya ayat-ayat dalam surat Al-Isra, ayat dalam surat Al-Isra tersebut dimulai dari ayat ke 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'udu mazmuman maqdula. Dari ayat 22 kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 22 sampai ayat 36 tersebut dan 37, di situ Allah Subhanahu wa taala memaparkan apa yang harus diikuti manusia dalam kehidupannya. Jadi di situ dipenuhi dengan perintah-perintah, larangan-larangan yang harus dipatuhi dan harus diikuti, ditinggalkan larangan-larangan yang harus ditinggalkan, perintah-perintah yang harus diikuti oleh manusia. Ayat 22 Allah di situ membuka dengan jangan jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan perintah-perintah lainnya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah yang selainnya, dan juga berbuat baik kepada orang tua. Rabbukum a'lamu fima fi nufusikum wa atizil qurba haqqah, bersedekah kepada karib kerabat. Innal mubazzirin, larangan terhadap sifat tabzir, mubazzir. Kemudian apa lagi? Wala taj'al yadaka maghlulah, larangan dari sifat pelit. Inna rabbaka yabsutur rizqa, sungguhnya Allah memaparkan rezeki. Inna rabbaka yabsutur rizqa wala taqtulu auladakum, dan janganlah bunuh anak-anak kamu khasyata imlaq, karena takut akan kemiskinan. Kemudian wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, sampai nanti kepada akhirnya dalam ayat 36 tersebut. Nah, jadi kalau ingin membaca apa sebenarnya perintah-perintah umum dan larangan-larangan yang ada dalam syariat Islam, bacalah ayat ini. Oleh karena itu dalam tafsir yang ditulis oleh Syekh Sayyid Tantawi, dalam ayat 36 tersebut dikatakan bahwasanya summa khatama subhana, Allah Subhanahu wa taala menutup nasihat-nasihat tadi, perintah-perintah dan larangan tadi, tilkat taujihatis samiyatis sadidah, nasihat-nasihat yang tinggi derajatnya tadi, bin nahyi an tatabbu'i ma la ilma lil insani bihi. Nah, larangan-larangan dan perintah-perintah tadi ditutup dengan apa? Larangan untuk mengikuti yang tidak kita ketahui.
sesuatu yang tidak didasarkan kepada ilmu dalam hal tersebut. Wa anil fakhri wat takabburi wal khuyala. Dan kemudian dalam ayat selanjutnya dilarang di situ dengan mazah, kesombongan atas manusia. Jadi itu penutup dari nasihat-nasihat tadi. Jangan mengikuti apa yang tidak ada ilmu kita di dalamnya, dan jangan bersikap sombong di muka bumi. Nah, sekarang kita kaji ayat ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Apa makna la taqfu di sini? Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wala tattabi' ma la ta'lam wala ya'nik. Artinya secara umum jangan ikuti apa yang tidak kamu ketahui dan apa yang bukan urusan kamu. Itu makna umum dari ayat tersebut. Kalau kita lihat tafsir yang lain, Al-Imam Ar-Razi contohnya mengumpulkan dalam tafsir beliau ada 5 pendapat, 5 pandangan dari makna khiyafah, makna wala taqfu dalam ayat tersebut. Nah, di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, i'lam annahu ta'ala lamma syaraha al-awamir as-salasah, sebelumnya ada perintah yang 3 dari Allah, yaitu auful kaila, takaran itu disesuaikan, kemudian janji-janji juga disesuaikan. Ada perintah dari Allah 3, kemudian lanjutkan dengan larangan selanjutnya, yaitu wala taqfu ma laysa bihi ilm. Itu larangan dalam ayat ini. Wa qawluhu la taqfu ma'khudhu min qawlihim qafawtu athara fulanin aqfu qafwan. Kalimat la taqfu ini berasal dari kalimat orang-orang Arab yang mengatakan qafawtu athara fulan, aku mengikuti jejak si fulan, jejak seseorang. Idza taba'tu atharuhu, jika aku mengikuti jejaknya. Wa summiyat qafiyatu syi'ri kafiyah, sebuah syair disebut dengan qafiyah, satu akar kata dengan wala taqfu tadi. Li'annaha taqful bait, karena ia mengakhiri, memberi jejak akhir dari bait syair tersebut. Karena itu akhir dari bait syair disebut qafiyah. Nah, wa summiya al-qafa qafa li'annahu mu'akhkharu badan al-insan ka'annahu syai'un yatba'uhu wa yaqfu. Wala taqfu ay la tattabi'. Nah, di sini sama dengan yang disebutkan oleh Syekh Tontawi tadi, bahwasanya artinya adalah wala tattabi', dan jangan ikuti asar, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan orang lain tanpa didasari dengan ilmu. Tapi di sini ada beberapa pandangan yang diriwayatkan dari ulama-ulama terdahulu tentang makna dari ayat tersebut. Fihi wujuh, ada beberapa pandangan. Yang pertama, al-muradu nahyul musyrikin 'anil madzahib alladhi kanu ya'taqidunaha fil ilahiyat. Ada yang mengatakan bahwa tujuan dari ayat ini adalah larangan bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir untuk mengikuti apa yang mereka percayai dan apa yang nenek moyang mereka percayai dalam mazhab-mazhab terkait dengan i'tiqad manusia, tentang akidah manusia. Karena orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sering menyandarkannya kepada taqlidu abaihimul awwalin, sering menyandarkan kepercayaan mereka bahwasanya mereka hanya mengikuti apa yang dipercayai oleh nenek moyang mereka, begitu saja. Karena itu ada yang mengatakan ayat ini tertuju kepada hal tersebut. Al-muradu nahyul musyrikin, maknanya adalah larangan bagi kaum musyrik, wa nahyul musyrikin 'anil madzahib allati kanu ya'taqidunaha fil ilahiyat. Larangan bagi orang musyrik dari apa yang mereka percayai terhadap hal-hal i'tiqad, hal-hal kepercayaan dalam hal-hal ilahiyat, ketuhanan, wan nubuwat, dan kenabian, bisababi taqlidi aslafihim, karena mereka hanya mentaklid dan hanya mengikuti apa yang dibicarakan dan dikatakan oleh yang terdahulu dari mereka. Nah, itu pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan bahwasanya nuqila an Muhammad bin al-Hanafiyah, diriwayatkan dari Muhammad ibn al-Hanafiyah, anna al-murada minhu syahadat az-zur, yang dimaksud
yang dituju oleh ayat ini adalah syahadat palsu, kesaksian palsu. Wa qala Ibnu Abbas, la tajhad illa bima ra'athu aynak wa sami'athu uzunak wa wa'ahu qalbak. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini tertuju kepada orang-orang yang melakukan syahadah, kesaksian palsu. Dan kita tahu ini adalah perkara yang terlarang dalam Islam. Karena itu Ibnu Abbas mengatakan, la tashhad, jangan pernah kamu bersaksi kecuali apa yang pertama dilihat oleh matamu dan didengar oleh telingamu sendiri, wa wa'ahu qalbuk, dan di situ pikiran kamu benar-benar tertuju padanya. Bukan hanya kesaksian didasarkan sesuatu yang lewat. Bisa jadi kita tersalah dalam memahaminya, bisa jadi kita tersalah dalam menyaksikan hal tersebut. Nah, itu pandangan kedua. Yang dituju adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Al-qaulu as-salis, yang ketiga mengatakan bahwasanya ayat ini tertuju kepada qazaf. Apa itu qazaf? Yaitu menuduh perempuan muslimah yang diketahui baik perilakunya tapi kita menuduhnya berzina. Itu disebut qazaf dalam istilah fuqaha dan dalam istilah syar'i. Nah, ada yang mengatakan ayat ini tertuju kepada larangan terhadap qazaf tersebut. Karena di situ di antara maksud, di antara tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga irdul insan, kehormatan manusia. Karena itu orang yang zina diberi had oleh Allah. Orang yang melakukan perzinaan diberikan hukuman oleh Allah. Tapi orang yang menuduh orang lain berzina juga diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dijatuhkan had oleh Allah. Karena irdul insan, kehormatan seorang manusia adalah hal yang mesti dijaga. Nah, ini pendapat ketiga tentang tujuan dari ayat ini. Larangan terhadap qazaf. Lalu yang keempat, ayat ini bermakna umum larangan terhadap kebohongan, larangan berkata bohong. Qala Qatadah, la taqul sami'tu wa lam tasma'. Kata Qatadah, jangan katakan sami'tu, ini berkaitan dengan tafsir ayat ini. La taqul sami'tu wa la tasma', jangan katakan saya mendengar hal tersebut sedangkan ia sendiri tidak mendengarnya. Wala taqul ra'aitu wa lam tara, jangan katakan saya melihatnya sedangkan ia sendiri tidak melihatnya. Wala taqul alimtu, dan jangan katakan saya tahu sedangkan ia sendiri tidak tahu akan hal tersebut. Nah, ini yang keempat. Yang terakhir, annal qafwa huwal buht wa asluhu minal qafa. Umumnya adalah tuduhan. Jadi setiap kita menuduh seseorang, kita menuduh orang melakukan perbuatan tertentu atau mengatakan perkataan tertentu tidak didasari dengan ilmu kita akan hal tersebut, itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan kelima. Nah, di sini ada 5 pandangan tentang ayat ini menuju kemana. Apa yang disasar oleh ayat ini? Apa yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun kalau kita melihat kembali riwayat-riwayat yang telah dipaparkan tadi oleh Imam Ar-Razi, kenapa Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya makna umumnya adalah la tattabi' ma la ta'lam. Nah, ini makna umumnya. Jangan ikuti apa yang tidak kamu ketahui, dan jangan kamu katakan apa yang tidak kamu ketahui, dan jangan kamu beramal atas apa yang tidak kamu ketahui. Ikhtilaf ulama tadi, perbedaan pendapat dalam redaksi ayat tadi tujuannya kemana adalah ikhtilafut tanawwu', adalah ikhtilaf yang sebenarnya tidak saling membatalkan satu sama lain. Bisa jadi itu adalah tafsir ulama dalam menyasar hal tertentu. Seorang mufassir bisa saja mengembalikan makna umum tadi kepada makna khususnya karena ia melihat ada perlunya dalam membahas hal tersebut. Seseorang yang mengatakan misalnya maknanya adalah syahadatuz zur, persaksian palsu. Saat itu ia menekankan bahwasanya yang diperlukan saat ini adalah larangan terhadap syahadat palsu, terhadap kesaksian palsu, karena banyaknya hal tersebut terjadi dalam kehidupan yang dia alami pada masa yang ia alami. Nah, itu ikhtilaf tanawwu'. Jadi ikhtilaf tadi
tidak saling membatalkan satu sama lain. Ia bisa saja menunjukkan kepada hal yang umum, namun para mufassirin memberikan contoh dalam tafsiran mereka tentang apa yang dimaksudkan dari ayat ini. Nah, jadi kalau kita ambil makna umumnya, apa maksud dari la taqfu ma laysa laka bihi ilm? Jangan ikuti apa yang tidak kamu miliki ilmu terhadapnya. Apa itu wala tattabi' ma la ta'lam? Jangan ikuti, pertama jangan ikuti apa yang tidak kamu ketahui, dan jangan berbicara akan apa yang tidak kamu ketahui, dan jangan beramal atas dasar yang tidak kamu ketahui. Itu makna umumnya. Qala Syahibul Qassaf, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ay wala takun fi ittiba'ika ma la ilma laka bihi min qaulin aw fi'lin. Nah, makna pertamanya tadi apa? Jangan ikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, sebagian ulama mengaitkan hal ini dengan nahyun aniz zan. Nahyun anittiba'iz zan. Larangan terhadap mengikuti zan, sangkaan dan praduga. Permasalahannya, zan mana yang dimaksud sebenarnya dilarang dalam agama? Karena para ulama saat membagi ma'rifatul insan, saat membagi pengetahuan manusia, ulama usul terkhusus membaginya kepada al-ilm, ilmu. Derajat paling pertama adalah ilmu, yaitu sesuatu yang didasari pada keyakinan. Artinya sesuatu yang kita yakini tidak bisa berubah lagi karena dalil-dalilnya pasti. Seperti salat itu wajib, atau Allah itu tidak dipersekutukan. Itu adalah hal-hal yang ada ilmu kita di atasnya, tidak bisa diselisihi lagi dengan pendapat apapun. Itu adalah ilmu, keyakinannya 100%. Nah, di bawahnya ada zon. Ini dalam istilah para ulama ya. Zon yaitu yang di bawah yakin, hal yang ditetapkan oleh dalil yang kuat, yang ditetapkan oleh bayyinah, bukti-bukti yang ada, tapi tidak sampai ke derajat yakin. Karena itu masih boleh ada pendapat yang membantahnya. Boleh jadi ada pendapat yang menyelisihi zon tadi. Walaupun bisa jadi sampai ke derajat 99% sehingga pendapat yang menyelisihinya sangat sedikit sekali atau hampir tidak mungkin terjadi. Nah, itu zon dalam istilah para ulama. Yang ketiga disebut dengan syak. Apa itu syak? Yaitu saat manusia berada di tengah-tengah antara meyakini sesuatu dan menafikannya. Saat orang ragu, itu yang disebut ragu-ragu dalam istilah para ulama disebut dengan syak. Saat orang tidak tahu apakah ingin membenarkannya atau menyalahkan pendapat tersebut. Artinya ia berada dalam kondisi abu-abu, tidak ada dalil yang menguatkan khabar ini dan tidak ada dalil yang melemahkannya. Nah, derajat ke bawah adalah waham. Waham saat tidak ada dalil sama sekali yang menguatkan pendapat tersebut. Dan di bawahnya adalah jahal. Jahal saat tidak ada informasi sama sekali tentang apa yang kita ketahui. Jahal sering diartikan dengan kebodohan. Sebenarnya artinya yang lebih pas adalah ketidaktahuan seseorang. Nah, apakah pas jika larangan akan mengikuti zan? Kan disebutkan iyyakum waz-zan fa inna ba'daz-zanni ism. Sungguhnya sebagian dari zan itu adalah dosa. Apa maknanya sebagian dari zan itu dosa? Artinya sebagian yang lain tidak dosa, kan begitu kan? Nah, jadi apakah bisa diumumkan ayat ini? Karena dalam ayat disebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti apa yang tidak kamu miliki ilmu terhadapnya. Apakah ilmu di sini dimaknai dengan ilmu dalam istilah tadi? Sesuatu yang 100% tidak bisa diingkari lagi, tidak masuk ke dalamnya hal-hal ijtihadiyah, hal-hal yang ada ijtihad ulama di situ, ada pendapat, boleh terjadinya perselisihan pendapat dalam hal itu.
Kenyataannya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, bahwasanya sebagian ulama mengambil ayat ini untuk mengingkari zon tersebut. Padahal yang sebenarnya zon itu terbagi kepada dua. Ada zon yang mamdu dan masyru', zon yang disyariatkan dalam agama, dalam Islam. Ada zon yang dicela dalam Islam. Kita lihat buktinya. Kenapa ada zon yang diterima dalam Islam? Yang pertama, ada beberapa hukum yang tidak diperselisih oleh ulama, boleh mengikuti zon dalam hal itu, boleh mengikuti zon dalam hal itu. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama, annal amala bil fatwa amalun bizzan wa huwa jaiz. Saat kita beramal dengan fatwa seorang ulama, kan diperintahkan oleh Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikri kalau kamu tidak mengetahui. Nah, ilmu yang dimaksud di sana ilmu secara mutlak. Saat kamu tidak mengetahui, tanyalah ulama. Nah, saat ulama berfatwa dalam hal-hal ijtihadiyah, maka itu sebenarnya adalah zon juga. Karena ulama memutuskan dengan dalil, dan dalil terkadang boleh diselisihi. Seperti saat ulama berbeda pendapat tentang sujud sahwi dalam meninggalkan tasyahud awal misalkan. Apakah wajib sujud sahwi di sana atau tidak? Kan di situ boleh berbeda pendapat ulama di dalamnya. Karena itu ia tidak masuk ke dalam kategori yakin 100%. Ia masuk ke dalam kategori yang boleh berijtihad di dalamnya. Nah, apa hukum kita mengikuti fatwa ulama tertentu dalam masalah tertentu? Ulama berijma' bahwasanya itu boleh. Karena tidak semua orang harus meneliti dalil tersendiri secara menyeluruh, secara satu persatu untuk sampai kepada ilmu. Seseorang boleh bertanya kepada ulama, kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama tersebut, mengikuti fatwa tersebut. Itu disepakati oleh ulama. Itu hal pertama, yang dimana di sana terjadi ijma' bahwasanya dibolehkan mengikuti zon. Yang kedua, al-ijtihadu fi talabil qiblah. Saat kita mengukur arah kiblat, apakah itu didasarkan kepada keyakinan atau kepada zon semata? Kalau orang yang misalkan mengatakan bahwasanya yang wajib untuk dituju adalah Ainul Ka'bah, Ka'bah itu sendiri, jika terjadi pergeseran misalkan dari apa yang kita tetapkan saat ini, sholatnya masih sah. Karena itu beberapa ulama mengatakan kalau di luar Makkah ia menuju dan menghadap kepada Makkah, bukan kepada Ka'bah. Nah, di sini dibolehkan zon di sana. Orang yang tidak mengetahui secara pasti di mana kiblat, kemana dia akan menghadap, di situ ia mengikuti dalil-dalil yang ia ketahui akan kemana arah kiblat tersebut. Saat itu juga boleh mengikuti zon menurut para ulama. Dan banyak lagi. Yang pertama, yang selanjutnya, al-amalu bisyahadah dalam kehakiman misalkan, dalam persaksian di kehakiman. Apakah persaksian seseorang itu pasti 100% benar? Tidak. Tapi hakim dapat mengikuti sangkaannya, sangkaan kuatnya, dugaan kuatnya akan apakah syahadat ini benar dan diterima atau tidak. Nah, artinya ada zon yang masyru' di dalam Islam, yang disyariatkan dalam Islam untuk diikuti, dan ada yang tidak. Mana yang masyru'? Yaitu yang didasarkan kepada dalil. Zon yang disangkakan didasarkan kepada dalil. Bahkan saat mengikuti fatwa ulama tertentu, kita harus mengikuti dalil. Apakah ulama ini siqah atau tidak? Apakah seorang mufti yang memfatwakan hal tersebut bisa dipercaya atau tidak? Bagaimana keilmuannya? Siapa dia selama ini? Bisakah punyakah ia ilmu alat dalam mengistibatkan hukum tertentu dan mengeluarkan fatwa tertentu? Disitulah taqah kita. Disitulah
bentuk ijtihad kita dalam mencari dalil tersebut. Nah, zon mana yang mazmum? Yaitu zon saat ia mengikuti hawa. Jadi ilmu di sini bukan ilmu dalam makna istilah tadi. Ilmu yang 100% tidak boleh diselisihi terhadapnya. Tapi merupakan ilmu dalam makna lughawi, meliputi ilmu dan juga ghalabatuz zan, zannur rajih. Meliputi ilmu dan zan yang didasarkan kepada dalil-dalil. Dan juga melarang manusia untuk mengikuti apa yang didasarkan kepada hawa nafsu. Artinya tidak ada dalil terhadapnya. Nah, jadi apa yang dimaksud nahyun anil ittiba'i ma laysa laka bihi ilm? Yang pertama kan kita katakan bahwasanya maknanya adalah mengikuti apa yang tidak kita ketahui ilmunya. Yang dimaksud adalah mengikuti orang-orang yang sandarannya sendiri adalah hawa nafsu kita. Artinya tidak ada dalil kuat akan kita ikuti hal tersebut. Dalam masalah ghaibiyat misalkan, dalam masalah hal-hal gaib misalkan, kita tidak bisa mempercayai sesuatu sampai ada hal yang menetapkan hal tersebut. Karena hal-hal gaib dalam ilmu akidah masuk dalam kategori masmu'at, hal yang tergantung kepada dalil semata, dalil syar'i semata. Saat ada yang mengatakan misalkan malaikat datang pada hari ini bertemu dengan saya dan lain-lain, semua itu berhak untuk ditolak dan berhak untuk diterima. Saat ada orang yang menyaksikan bahwasanya ia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita membenarkan hal tersebut? Tidak bisa. Karena dalil yang kuat mengatakan sebaliknya, bahwasanya Nabi SAW Muhammad adalah khatamul anbiya, adalah nabi terakhir yang diutus ke muka bumi. Nah, itu yang pertama, al-ittiba. Jadi jangan ikuti sesuatu hanya karena atas dasar hawa nafsu semata. Namun ikutilah dalil-dalil, ikutilah apa yang kita yakini benar berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan bukti-bukti yang pasti dalam hal apa saja. Bukan hanya dalam hal agama, tapi dalam hal apa saja dalam kehidupan manusia. Karena itu Syekh Sya'rawi dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang ikhtalafa fihi al-ahwa. Manusia bisa jadi berbeda pendapat di dalamnya, hawa nafsu manusia. Karena itu Al-Qur'an turun untuk menetapkan hal tersebut. Ada hal baik dan buruk yang bisa jadi hawa nafsu manusia berbeda di atasnya. Tentang keharaman minuman keras misalkan, tentang keharaman zina misalkan. Bisa jadi hawa nafsu manusia menginginkan hal tersebut, membenarkan hal tersebut, dan tidak mengartikannya sebagai hal yang buruk dan salah. Karena itu Al-Quran turun untuk menetapkan kesalahannya dan kebenarannya. Namun ada hal-hal yang hawa nafsu manusia bersatu di dalamnya. Apa itu? Hal-hal maddiyah, hal-hal faktual yang kita temui. Fakta-fakta sains misalkan, yang kita ketahui dalam alam-alam material. Jadi bukan hanya kita harus mengikuti ulama yang benar-benar paham dengan ilmu syar'i dalam fatwa misalkan, tapi kita juga harus mengikuti ahlinya dalam setiap masalah. Jangan percaya dukun dalam hal kedokteran, orang yang tidak pernah belajar kedokteran sama sekali. Jangan percaya influencer yang tidak punya kemampuan apa-apa dalam hal ekonomi, namun bicara dalam hal ekonomi. Jangan percaya siapapun yang bicara dalam keilmuan manapun, namun ia tidak memiliki dasar yang kuat dalam hal itu. Nah, itu makna umum dari nahyun anittiba'i bighairi ilmi. Larangan dari mengikuti apa yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Dan ini sering terjadi, apalagi dalam masa sekarang di mana informasi terbuka bagi siapa saja dan orang-orang dapat berbicara melalui media sosial siapa saja tanpa difilter dan tanpa disaring. Jadi berhati-hati dalam mempercayai sesuatu dan dalam mengikuti sesuatu. Itu yang pertama, ittiba.
Yang kedua al-qaul. Nah, setelah larangan untuk mengikuti apa yang tidak kita punya ilmu di dalamnya, yang tidak kita ketahui, juga dilarang untuk berbicara dalam hal yang tidak kita ketahui. Nah, di antara bencana-bencana lisan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ada bencana-bencana yang akan meliputi lisan manusia, lidah manusia. Sesuatu yang mesti dihindari min amalil lisan, dari perbuatan-perbuatan lisan manusia. Yang pertama apa? Yang pertama yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah al-kalamu fi ma la ya'nik. Berbicara dalam hal yang bukan urusan kita. Jadi bukan hanya berbicara yang tidak didasarkan kepada ilmu, bukan hanya berbicara terhadap apa yang tidak kita ketahui, bahkan terhadap hal yang kita ketahui tapi tidak ada urusan kita ke sana, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, min husni islamil mar'i. Nah, ini hadisnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, meninggalkan apa yang tidak ada urusannya di dalamnya, meninggalkan amal terhadapnya, juga meninggalkan perkataan di dalamnya. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah hadis tersebut? Makna hadzal hadis anna min husni islamihi tarkuhu ma la ya'nihi min qaulin wa amal. Makna dari hadis ini adalah meninggalkan yang bukan urusannya dalam perkataan dan dalam perbuatan. Waqtisaruhu ala ma ya'nihi min al-aqwali wal af'al. Dan di sini dibatasi kepada apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan. Wa makna ya'nihi annahu yata'allaqu inayatu bihi. Makna dari la ya'nihi, dari ya'nihi adalah sesuatu yang ada ihtimamnya, ada urusannya, ada hajatnya dalam hal tersebut. Wa idza hasuna al-islamu iqtada tarku ma la ya'nihi kulluhu min al-muharramat wal mushtabihat wal makruhat. Nah, di antara saat meninggalkan yang urusan-urusan itu, bukan hanya meninggalkan yang haram untuk kita katakan saja, tapi yang makruh juga kita tinggalkan. Bahkan Nabi SAW melarang akan fudulul kalam, hal-hal yang sebenarnya boleh kita sebutkan namun sekiranya tidak perlu untuk kita sebutkan, itu disebut fudulul kalam. Fudul, sesuatu yang sebenarnya sudah cukup. Kalau kita sudah cukup berbicara akan sesuatu, menambahnya tidaklah dianjurkan. Nah, inilah makna kedua dari ayat tersebut, nahyun anil kalam fi ma la ya'lam. Larangan untuk berbicara dalam hal yang tidak kita ketahui. Di sini mencakup banyak hal. Tadi kita katakan salah satunya adalah al-kalamu fi ma la ya'ni, berbicara dalam hal yang tidak ada urusan kita di dalamnya. Juga al-ghibah, ghibah juga masuk ke dalamnya. Juga kazib, kebohongan. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan maknanya begini: barang siapa yang menceritakan setiap yang didengarnya, maka ia telah berbuat bohong, telah mengatakan kebohongan. Nah, kita lihat misalkan tafsir al-Imam Al-Qurtubi dalam hal ini, Al-Imam At-Tabari. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة لا تقف ما ليس لك به العلم قال لا تقل رأيت ولم ترى. Ini yang sudah kita sebutkan tadi,
Jangan katakan ra'aitu, kami melihat sedangkan kamu tidak melihat. Nah, di saat ini kita harus menyaring setiap informasi yang kita dapatkan. Jadi seseorang saat ingin mengabarkan sesuatu haruslah memiliki ilmu yang pasti terhadap apa yang ia kabarkan. Jangan hanya karena orang banyak menceritakannya atau diceritakan oleh orang lain yang tidak kita ketahui kebenaran pastinya dan tidak kita ketahui hakikat dari hal tersebut, langsung kita ceritakan kepada orang lain. Ini larangan kedua dari ayat ini. Larangan qaulun bima la ilma bihi. Tidak ada ilmu kita terhadap perkataan tersebut, apakah benar atau salah. Bisa jadi kita menebar fitnah, bisa jadi kita menebar ghibah di muka bumi. Nah, ini hal yang dilarang pasti dan kita ketahui bahwasanya itu dilarang dalam Al-Quran. Kita kembali pada hadis tadi. Bukan hanya perkataan yang tidak kita ketahui, tapi perkataan yang tidak ada urusan kita di sana juga dilarang oleh Allah. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali? Haddu ma la ya'nik. Makna dari ma la ya'nik tadi, apa itu? Anta takallamu bi kulli ma law sakatta anhu lam ta'sam. Berbicara akan segala hal yang kalaupun kamu diam di atasnya tidak berdosa. Tidak ada masalah kamu diam di dalam hal tersebut. Walam tatadarrar fi halin wala ma'al. Dan tidaklah memudaratkan, diammu itu tidak memudaratkan dalam kejadian sekarang maupun dalam efek-efek kedepannya. Artinya apa? Jika kita balik pemahaman tadi, al-kalamu fi ma la ya'ni, berbicara dalam hal yang bukan urusan kita dilarang oleh Allah. Namun apa hukum berbicara dalam hal yang itu merupakan urusan kita? Apa maknanya? Kalau kita balik pernyataan Imam Ghazali tadi, yang dimaksud dengan ma la ya'ni, yang di dalam hadis tadi ma la ya'ni, bukan urusan kamu, tidak ada ihtimam kamu di dalamnya, tidak perlu inayah kamu di dalamnya, yaitu saat seseorang berbicara dalam hal yang kalaupun ia diam tidak masalah, tidak berdosa, dan kalaupun ia diam tidak menyebabkan kemudaratan. Namun apabila ia tidak berbicara akan menyebabkan kemudaratan, dan apabila ia diam dan tidak akan menimbulkan dosa baginya nanti, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu tersuruh dalam Al-Qur'an dan tersuruh dalam hadis. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, sampai akhir hadis. Tersuruh untuk mengubah kemungkaran, tersuruh untuk menasihati. Ad-dinun nasiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama itu adalah nasihat. Artinya dalam mafhum hadis tersebut, mantuknya menjelaskan kita tidak boleh berbicara dalam hal yang bukan urusan kita. Dalam mafhumnya menyatakan bahwasanya kalau itu adalah urusan kita, artinya kalau kita diam dalam hal tersebut, kalau kita diam dalam perkara tersebut akan menyebabkan kemudaratan, maka wajib bicara di dalamnya. Nah, berkaitan dengan hal tadi, kalau ada seorang dokter misalkan yang melihat informasi yang beredar dalam media sosial dalam hal tertentu menyelisihi apa yang ia pelajari tentang hal tersebut dan akan menyebabkan pembodohan secara umum terhadap umat, terhadap masyarakat, ia wajib berbicara dalam hal tersebut. Begitupun dalam hal hukum. Jika ada yang melihat kemungkaran dalam hukum, bahkan hukum wad'i sekalipun, hukum buatan manusia, ada kezaliman yang terjadi dalam pemerintahan, dalam penegakan hukum, namun ia tidak berbicara di atasnya, sedangkan ia punya ilmu di dalamnya, dan ia tahu itu akan menyebabkan kemudaratan nanti, meskipun tidak sekarang, namun nanti akan menyebabkan kemudaratan, ia wajib bicara di dalamnya. Ini makna mafhum dari hadis tersebut. Nah, itu makna al-kalamu fi ma la ya'ni, berbicara dalam hal yang bukan urusan kita, berkaitan dengan berbicara tentang apa yang tidak kita ketahui. Itu kalam. Yang pertama tadi apa? Ittiba', mengikuti apa yang tidak kita ketahui.
Yang kedua, berbicara dalam hal yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, beramal. Nah, ini yang ketiga, beramal atas dasar apa yang tidak kita ketahui. Apa contohnya? Contoh yang paling sering dan paling besar mudaratnya adalah iftira'i 'ala Allahil kadzib. Berbohong atas nama Allah. Menyesatkan dalam agama Allah. Jadi berhati-hati saat seseorang mengatakan Islam mengatakan begini, Allah menetapkan begini, Al-Quran menetapkan begini, dan lain-lain. Nah, itu yang dilarang dalam Al-Quran dan diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata atas nama Allah apa yang tidak kamu ketahui. Banyak diriwayatkan dalam hadis dan dalam Al-Quran. Karena itu, seseorang pendakwah manapun, ulama manapun, haruslah mengingat bahwasanya tidak boleh lupa akan kalimat la adri, tidak tahu. Itu nasihat para ulama. Tidak boleh lupa dalam mengatakan tidak tahu, bahkan dalam ilmu kita sendiri. Nah, itulah amal yang dilarang oleh Al-Quran, beramal dalam sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang tadi dalam ifta, memberi fatwa, tidak boleh berfatwa dalam hal yang tidak kita ketahui, karena itu larangan paling azam, kita katakan tadi, iftira'i 'ala Allahil kadzib. Kemudian apa lagi? Dalam kehakiman, seorang hakim, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi hakim kepada tiga kelompok. Satu fil jannah, satu di surga, dua di neraka. Yang fil jannah adalah yang punya ilmu. Yang di surga siapa? Hakim yang punya ilmu dan menetapkan perkara berdasarkan ilmunya tersebut. Yang di neraka siapa? Hakim yang punya ilmu tapi tidak menetapkan berdasarkan ilmunya. Lalu yang terakhir, yang tidak punya ilmu sama sekali dalam hal tersebut. Nah, menetapkan perkara kehakiman, sedangkan kita sendiri tidak punya ilmu dalam hal tersebut, itu masuk dalam larangan ayat ini. Itu amal bima laisa laka bihi ilmun, beramal berdasarkan sesuatu yang tidak kita miliki ilmu terhadapnya. Nah, itulah secara umum hal-hal yang diliputi oleh ayat tadi. Secara khusus banyak hal-hal lain seperti yang kita katakan di awal, ada syahadatuz zur, ada persaksian palsu, ada al-qazaf, menuduh seorang wanita baik-baik, wanita muslimah baik-baik berzina, ada al-buht, tuduhan-tuduhan terhadap kaum muslimin, fitnah, ghibah dan lain-lain. Secara umum itu terbagi kepada tadi, ittiba'u ma laysa laka bihi ilm, mengikuti apa yang kita tidak punya ilmu di dalamnya, berkata di dalam hal tersebut, dan juga beramal berdasarkan hal tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat kondisi saat ini, banyak orang-orang yang, apalagi dengan perkembangan media sosial, setiap orang dapat berkata apa saja, setiap orang dapat berbuat apa saja melalui media sosialnya. Apalagi dalam berkaitan dengan hadis tadi, hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak ada urusannya di dalamnya. Banyak kita lihat di sosial media, orang berkomentar apa saja, bahkan ia sendiri tidak punya ilmu dalam hal tersebut. Bukan hanya, walaupun dia punya ilmu, itu bukan urusannya. Orang bisa komentar dalam apa saja, dalam perkara-perkara pribadi seseorang, perceraian orang lain diberitakan dalam berita, perceraian artis misalkan. Banyak orang berkomentar dalam hal tersebut. Tidak ada urusannya, tidak ada manfaatnya, tidak ada yang perlu diubahnya dalam hal tersebut. Banyak yang melakukannya dalam sosial media. Karena itu perlu diingat, apa yang kita ucapkan di sosial media, yang kita tulis di sana, masuk juga dalam perkara-perkara ini, dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanggungjawaban lisan kita akan dipertanggungjawabkan, termasuk di dalamnya apa yang kita tulis. Di dalam manapun, dalam sosial media, dalam berita-berita yang kita tulis. Penyebaran berita-berita bohong dan berita-berita yang didasarkan pada hal yang tidak kita ketahui akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Nah, kalau kita lanjutkan ayat tadi, apa kata Allah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, itu sudah kita bahas.
Jangan ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Kemudian Allah melanjutkan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setelah dalam penggalan ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya seorang haruslah mendasarkan ilmu akan segala apa yang ia perbuat dan akan segala apa yang ia ucapkan. Karena itu Islam mendorong untuk selalu mencari ilmu, mencari pengetahuan akan sesuatu, dan menghentikan pembicaraan, menahan bicara dalam hal yang tidak kita ketahui. Namun selanjutnya Allah di sini menjelaskan bagaimana ilmu tersebut dapat kita capai, dapat kita dapatkan. Apa yang pertama? Di sini disebut sam'a, pendengaran manusia. Innas sam'a wal basar, pendengaran dan penglihatan manusia menjadi sumber dari keilmuan, sumber dari apa yang ia ketahui. As-sam'u wal basar. Nah, yang kedua adalah al-fuad. Al-fuad bisa diartikan hati, bisa diartikan akal. Akal manusia. Di sini yang cocok adalah akal, sesuatu yang menimbang baik dan buruknya. Nah, inilah yang kalau kita baca tafsir Imam Ar-Razi yang tadi, setelah Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung mendorong umat manusia berdasarkan kalimat sebelumnya untuk selalu mencari ilmu dan mendasarkan apa yang ia perbuat dan apa yang ia bicarakan berdasarkan ilmu yang telah ia cari. Selanjutnya Allah melanjutkan membahas kepada adawatu kasbil ilm, alat-alat yang darinya kita dapatkan ilmu tersebut. Ada alat yang berupa hawas, berupa indera manusia, berupa panca indera manusia. Di antara yang disebutkan di sini adalah as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Yang kedua adalah alat aqliyah, alat berupa akal manusia untuk menyaring apa yang didapatkan oleh as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan manusia tadi. Nah, fi qoulihi ta'ala innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Berkaitan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala innas sam'a wal basar, sungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, setiap dari hal tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama menjelaskan apa yang kita sebut tadi tentang adawatul idrak, alat-alat darinya manusia mendapatkan pengetahuan. Annal uluma, sungguhnya ilmu manusia, imma mustafadatun minal hawas, boleh jadi didapatkan dari panca indera, dari indera manusia, atau minal ma'qul, atau dari apa yang dicapai oleh akal manusia. Ammal qismul awal, bagian dari indera tadi, apa yang kita dapatkan dari indera kita, fa ilaihi isyaratun bi dzikri sam'i wal basar. Disitulah isyarat dengan menyebutkan pendengaran dan penglihatan. Fa innal insana idza sami'a shay'an, maka seorang manusia jika mendengar sesuatu, wa ra'ahu, dan jika ia telah melihatnya bersamaan dengan mendengarnya tadi, fa innahu yarwihi wa yakhbar anhu, maka lumrah jika ia mengabarkan apa yang ia dengar dan mengabarkan apa yang ia lihat. Wa ammal qismus tsani, adapun pembagian kedua, fahuwal ulumul mustafadatu minal aql, yaitu ilmu-ilmu yang didapatkan dari akal. Wa huwa qisman, ada dua bagian. Badihiyah, sesuatu yang dapat dicapai oleh seluruh akal manusia, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang tahu hal tersebut. Kita punya 2 tangan, setiap orang tahu dan tidak ada akal yang menyelisihinya. Tahu tanpa perlu nazar wa ta'ammul, tahu tanpa perlu pemikiran yang mendalam. Nah, itu hal badihiyah, hal yang diketahui setiap manusia tanpa perlu dalil yang mendalam. Kemudian al-kasbiyah,
hal yang membutuhkan dalil di dalamnya, perlu pemikiran dan ta'ammul di dalamnya, itu adalah pembagian dari ulum aqliyah. Jadi ada ilmu-ilmu yang didapatkan dari panca indera, dari indera manusia, diwakili oleh sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Ada yang didapatkan dari akal manusia. Nah, kenapa didahulukan sam'un dibandingkan basar? Kenapa di situ pendengaran didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya dibandingkan penglihatan? Dan itu banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. As-sam'u didahulukan terhadap basar, bahkan dalam sifat Allah sekalipun. Wa huwas sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa pendengaran didahulukan dibandingkan penglihatan? Ulama punya banyak versi dalam menjawab permasalahan ini. Karena Al-Quran, tertibnya, susunan-susunannya punya makna tertentu. Karena itu adalah kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Setiap susunannya dan setiap pendahuluan dan pengakhirannya punya makna tertentu. Nah, kita lihat polanya dalam Al-Quran. Sam'un seringkali didahulukan terhadap basar. Ada yang mengatakan bahwasanya itu dikarenakan pendengaran manusia punya cakupan yang lebih luas. Apa maksudnya? Cakupan pendengaran mencakup hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak ada di alam ini, hal-hal khayal. Telinga manusia bisa saja mendengar kabar yang bohong, kabar yang berupa takhayul semata, kisah-kisah yang tidak ada kenyataannya dalam alam yang bisa kita saksikan. Oleh karena itu cakupan pendengaran lebih luas. Karena hal yang tidak bisa kita lihat bisa kita dengar. Nah, itu salah satu jawaban para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya pendengaran seperti yang telah disebutkan dalam penelitian-penelitian terbaru, pendengaran manusia adalah yang pertama berkembang. Pendengaran manusia adalah yang pertama berkembang. Jadi audio dari pendengaran manusia, indera pendengaran lebih dahulu berkembang dibandingkan indera penglihatan. Nah, kalau kita lihat dari sisi lain, ini bisa jadi menunjukkan kepada bahwasanya Islam sangat mementingkan kepada riwayat-riwayat masmu'an. Riwayat-riwayat yang ini bukti bahwasanya Islam salah satu hal yang menjadikan pembeda antara Islam dengan ilmu-ilmu yang lain adalah Islam menetapkan ilmu dengan masalah riwayat. Al-Quran itu diriwayatkan aslinya dengan lisan, dengan pendengaran manusia. Karena itu Islam adalah agama yang mementingkan sanad dan riwayat-riwayat. Oleh karena itu sam'un didahulukan. Al-Quran diriwayatkan berdasarkan pendengaran. Banyak hadis diriwayatkan juga berdasarkan pendengaran. Walaupun yang awal melihat, tapi selanjutnya berdasarkan pendengaran manusia. Nah, ini hal yang membedakan Islam dengan ilmu-ilmu lain. Banyak yang mengatakan misalkan hal-hal yang begini tidak ilmiah berdasarkan keilmuan modern. Karena keilmuan modern membatasi kepada hal-hal yang dapat kita buktikan secara faktual, secara material. Namun Islam menetapkan hal-hal yang dapat kita pastikan berdasarkan riwayat-riwayat. Yang sampai ke derajat ilmu yakin misalkan, yang sampai ke derajat yakin adalah hadis mutawatir, khabar mutawatir. Yaitu khabar yang diriwayatkan oleh orang banyak dari berbeda-beda tempat. Dalam setiap orang yang meriwayatkannya dari setiap masa, setiap waktu, tidak mungkin terjadi kebohongan di dalamnya. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong di dalamnya. Contohnya Al-Quran. Al-Quran kita diriwayatkan oleh ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in sampai kepada kita. Itu diriwayatkan oleh orang yang banyak. Bisakah mereka bersepakat dalam lafaz Al-Quran tersebut, sedangkan mereka sendiri tidak pernah bertemu satu sama lain?
Mereka tidak mungkin bersepakat dalam melakukan kebohongan. Karena itu dari sini kita dapati bahwasanya Islam mementingkan dengan riwayat-riwayat tersebut. Dan kita dapat pastikan bahwasanya khabar mutawatir, khabar yang diriwayatkan oleh orang banyak dari masa ke masa, dari tabaqat ke tabaqat, adalah khabar yang pasti benar. Itu masuk ke dalam hukum qat'i. Nah, ini salah satu makna faedah dari pendahuluan sam'un dibanding basar, pendengaran dibandingkan penglihatan. Karena masmu'at di antara pemisah dan pembeda antara Islam dengan yang lain. Islam yang mementingkan tentang periwayatan melalui lisan dan pendengaran. Dan itu lebih banyak terjadi dibandingkan periwayatan dari yang berdasarkan kepada basar, penglihatan. Nah, itu sedikit tentang kenapa sam'un didahulukan dibanding basar. Sebenarnya banyak versi-versi yang lain di antara yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Nah, sekarang kita telah mengetahui bahwasanya ada sam'un, ada basarun, ada fu'ad, ada pendengaran, ada penglihatan, dan ada akal manusia. Yang disebutkan dalam ayat ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap dari pendengaran itu, setiap dari penglihatan itu, setiap dari akal yang kita pergunakan akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini zahirul ayah yadullu ala anna hadhihi al-jawahir mas'ula. Ayat ini menunjukkan secara zahirnya bahwasanya setiap jawarih, setiap anggota anggota idrak kita tadi, anggota yang kita pakai untuk mencari ilmu tadi, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, fa inna ma'nahu innallaha sa'ilun an hadhihi al-a'dha. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan tentang anggota-anggota tubuh tadi dan anggota-anggota pemikiran tadi yang kita gunakan. Untuk apa kita pergunakan? Nah, itu kaitannya dengan bagian ayat sebelumnya yang mengatakan kita tidak boleh berbicara, beramal, dan mengikuti yang tidak kita ketahui. Karena sesungguhnya apa yang kita dengarkan, kalau yang kita ucapkan tanpa ilmu tadi, berdasarkan pendengaran atau penglihatan, atau apa yang kita dapat dari akal, kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pergunakanlah ia sesuai fungsinya. Pergunakanlah pendengaran, penglihatan, dan akal tadi untuk memenuhi ilmu yang dituntut oleh Allah untuk kita cari. Nah, Imam Ar-Razi sekali lagi dalam tafsir beliau meriwayatkan ada beberapa versi dalam memahami ayat ini. Al-wajhul awal, yang pertama, innal murada anna sahib as-sam'a wal basara wal fu'ad huwa al-mas'ul. Nah, lianna as-su'al la yasih illa mimman kana aqilan. Pertanyaan pembahasannya di sini, siapa yang ditanya nanti oleh Allah? Apakah yang ditanya a'dha, anggota-anggota tubuh kita? Penglihatan kita sendiri yang ditanya? Penglihatan kita sendiri yang ditanya, mata kita, telinga kita, atau sahibul a'da, atau sahibul a'dha, orang yang memiliki anggota-anggota tubuh tersebut? Yang pertama mengatakan anna sahibus sam'a wal basara wal fu'ad huwal mas'ul. Yang diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah adalah yang memiliki pendengaran dan penglihatan tersebut. Lianna su'ala la yasih illa mimman kana aqila. Karena pertanyaan tidaklah sah, tidak mungkin ditanyakan kepada orang yang tidak berakal, kepada sesuatu yang tidak berakal. Kita pahami maksudnya nanti dalam pendapat-pendapat selanjutnya. Wa hadhil jawarih laysa kadzalik. Nah, ayat ini secara zahir mengatakan yang mas'ul, kan di situ kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ulaika tadi kembali ke mana? Kepada sam'ah wal basar wal fuad. Nah, itulah yang mas'ul kalau kita mengambil zahir ayatnya. Yang bertanggung jawab, yang diminta pertanggungjawaban siapa? Pendengaran, penglihatan, dan akal. Namun dalam versi pertama dalam tafsir,
Yang dimaksud bukan pendengaran, penglihatan dan akal tadi, tapi seorang yang memilikinya, sahibnya, orang yang mendengar, orang yang melihat, orang yang berpikir tadi. Wa hadhil jawarih laysa kadzalik. Sedangkan anggota-anggota tubuh tadi tidaklah berakal. Karena itu la yasihhu soal, tidak bisa diminta pertanggungjawaban dan tidak bisa ditanyai tentang pendapatnya. Balil aqilul fahim huwal insan. Yang berakal siapa? Manusia yang memiliki pendengaran dan penglihatan tadi. Nah, ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryah, dan tanyakanlah kepada kampung, desa tersebut. Maksudnya adalah ahlul qaryah, penduduk desa tersebut, orang yang tinggal di kampung tersebut. Wal muradu ahluha, yang dimaksud adalah penduduknya. Yuqalu lahu lima sami'ta ma la yahillu laka sima'u. Saat itu ditanyakan kepada manusia, kenapa engkau mendengar sesuatu yang tidak halal untuk kamu dengarkan? Seperti perkataan bohong, perkataan fitnah dan lain-lain, ghibah yang tidak halal untuk kita dengarkan. Walima nazarta ila ma la yahillu laka an-nadhar fi. Kenapa engkau melihat sesuatu yang tidak halal untuk kamu lihat? Melihat hal-hal yang tidak halal untuk kita lihat, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walima azamta ma la yahillu laka al-azmu fi. Nah, ini berkaitan dengan akal tadi. Kenapa engkau berkeinginan akan sesuatu yang tidak boleh kamu inginkan hal tersebut? Nah, itu yang pertama, bahwasanya yang ditanya nanti adalah sahibul jawarih, manusia yang akan ditanya. Pendapat kedua dalam tafsir ayat ini adalah anna taqrir al-ayah anna ulaika al-aqwam kulluhum mas'uluna 'anis sam'i wal basar wal fu'ad fayuqal lahum ista'maltum as-sam'a fa bimaza afi at-ta'ah afi al-ma'siyah. Nah, secara umum ini bukan berarti kepada individu-individu. Yang ditanya bukan individu perorangan-perorangan, tapi kaum yang menggunakan pendengaran dan penglihatan tadi. Apakah digunakan dalam ta'ah, ketaatan, atau kemaksiatan? Kadzalika al-qawlu fi baqiyatil a'da'. Nah, wan nafsu kal amiru laha wal musta'milu laha fi masalihiha fa in ista'malatha an-nafsu fil khairat istawjabat as-sawab. Nah, di sini yang diminta pertanggungjawabkan adalah nafsu manusia. Nafsu manusia, kemana ia dibawa, kemana ia membawa penglihatan dan pendengarannya tadi? Apakah untuk mendapatkan sawab atau iqab? Apakah untuk mendapatkan keredaan dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan kemurkaan dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Dan ada yang mengatakan, ini versi yang lain, bahwasanya annahu ta'ala yakhluqul hayata fil a'dha. Yang diminta pertanggungjawaban nanti adalah anggota-anggota tubuh itu sendiri. Apa dalilnya? Yang sabit dalam Al-Qur'an bahwasanya annahu ta'ala yakhluqul hayata fil a'dha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir akan menciptakan kehidupan dalam anggota-anggota tubuh kita nanti. Summa innaha tashhadu 'alal insan. Kemudian anggota tubuh itu nanti akan bersaksi atas manusia. Apa dalilnya? Perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, dalam surat An-Nur ayat ke-24. Kata Allah, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Hari itu adalah hari di mana lisan manusia, lidah manusia, wa aydihim dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka akan diminta persaksian, akan bersaksi di hadapan Allah. Bima kanu ya'malun, akan apa yang mereka kerjakan di muka bumi. Nah, ini dalil dari pandangan yang mengatakan bahwasanya yang diminta pertanggungjawaban bukan orangnya, tapi anggota tubuh itu sendiri. Pendengaran dan penglihatan itu sendiri yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walizalika la yab'ud ay yakhluqal hayat wal aql wan nutqa fi hadhihi al a'dha. Karena itu tidaklah jauh tafsir yang mengatakan bahwasanya
yang bersaksi adalah anggota tubuh itu sendiri. Pendengaran dan penglihatan dan akal itu sendiri yang akan bersaksi. Namun secara umum manusia akan diminta persaksian terlepas dari hal tadi. Walaupun dalam ayat yang sebelumnya hanya berkata soal alsinah, terkhusus kepada lisan, aidi, tangan, dan arjul, kaki manusia. Dan tidak mempertanyakan tentang ain, mata, atau akal manusia. Karena itu ini masih bisa diperdebatkan. Siapa sebenarnya yang ditanya nanti di hari akhir? Dan itu tidak masuk ke dalam hal yang harus kita pastikan mana yang benar. Karena itu masuk dalam nanti ke perkara hari akhir. Nah, tapi kita tahu di sini ada dua tafsiran dari para ulama. Apa maknanya? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula fa inna ma'nahu inna Allah sa'ilu hadhihi al-a'dha amma qala sahibuha. Allah akan menanyakan apa yang dikerjakan oleh orang terhadap a'dha tadi, terhadap anggota-anggota tubuh tadi, anggota pendengaran, penglihatan dan akal tersebut untuk apa digunakan? Min annahu sami'a aw absara aw alima, bahwasanya ia mendengar sesuatu, melihat sesuatu atau memahami sesuatu, mengetahui sesuatu. Tashhadu alaihi jawarihuhu an inda zalika bil haqq. Qala ulaika lam yakul tilka. Nah, dalil yang mengatakan bahwasanya di antara dalil yang mengatakan yang ditanya adalah sahib. Ini tadi kita katakan yang menguatkan bahwasanya yang ditanya adalah a'dha itu sendiri, anggota tubuh itu sendiri. Apa dalilnya? Ayat Allah yang mengatakan akan bersaksi alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Setiap itu akan diminta persaksian. Namun yang mengatakan bahwasanya yang diminta persaksian adalah hamba, orang yang menggunakannya. Apa dalilnya? Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan isyarah ulaika, bukan tilka. Nah, dalam bahasa Arab tilka digunakan untuk sesuatu yang banyak, jamak. Di sini kan jamak taksir. Jamak taksir di situ meliputi sama, basar dan akal. Tilka itu kalau di bahasa Indonesia tidak ada, tapi dalam bahasa Arab ada yang lafaz-lafaz yang digunakan untuk lafaz muannas. Lafaz-lafaz yang digunakan isyarat untuk lafaz-lafaz yang punya nilai feminitas di sana. Banyak dalam banyak bahasa ada. Dalam banyak bahasa ada. Dalam bahasa Inggris, Prancis dan lain-lain, apalagi dalam bahasa Arab sekarang dibedakan antara lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada lafaz feminin dan maskulin. Nah, ulaika di sini menunjukkan kepada jamak, sekumpulan orang, namun tidak feminin. Sedangkan a'dha, hal yang disebutkan tadi dalam bahasa Arab harusnya ditunjukkan, diisyaratkan dengan kalimat tilka, feminim. Sedangkan yang maskulin siapa? Yang jamak muzakkar tadi adalah sahib, adalah orang-orang yang mempunyai tangan, pendengaran tersebut, penglihatan tersebut. Artinya kalau yang dituju adalah sama itu sendiri, basar itu sendiri, fuad itu sendiri, Allah akan menggunakan lafaz tilka. Tapi kalau yang dituju adalah sahib, pemilik dari akal, dari pendengaran dan penglihatan, karena itu Allah memakai kalimat ulaika. Ulaika menunjuk kepada orang. Itu isyarat kepada orang, bukan kepada benda. Nah, ini yang menjadi dalil terhadap pendapat yang pertama. Nah, apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Kita tadi telah mengatakan bahwasanya di dalam surat Al-Isra ada nasihat-nasihat kepada umat manusia secara umum dalam Al-Quran, mulai dari larangan menyekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua, larangan memakan harta anak yatim. Banyak lagi ayat-ayat dalam surat Al-Isra tersebut. Ditutup dengan larangan untuk berkata, berbuat, dan mengikuti apa yang tidak kita ketahui. Nah, ini penutup dari nasihat-nasihat tadi.
Seperti yang telah kita jelaskan, bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita ikuti tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa Allah menyebutkan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula? Kenapa manusia diminta pertanggungjawaban atas hal itu? Kenapa itu disebutkan setelah wala taqfu ma laysa laka bihi ilm? Jangan ikuti apa yang tidak kamu ketahui. Karena itu adalah hal yang paling perlu pertanggungjawaban di sana. Tidak boleh seseorang mengatakan sesuatu, menyebarkan berita-berita apapun, melakukan menghukumi seperti kita katakan tadi amal. Kan amal itu apa yang dikerjakan oleh hakim misalkan atau mufti yang memfatwakan sesuatu, itu kan hal yang seharusnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia mungkin pertanggungjawaban itu tidak diminta, luput dari manusia, padahal kenyataannya melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Lihatlah sekarang, orang banyak menyebarkan informasi apa saja tanpa ia ketahui kepastiannya. Orang banyak mengamalkan sesuatu seperti hakim tadi, mengerjakan sesuatu yang tidak dia ketahui secara pasti, menyebarkan apa yang tidak ia ketahui secara pasti, berbicara dalam hal yang bukan keilmuannya di sana, bukan bidangnya di sana, tapi berbicara begitu saja tanpa pertanggungjawaban di dunia. Karena itu ingatlah bahwasanya pertanggungjawaban di dunia mungkin tidak ada, tapi di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan mudarat kepada orang banyak. Penyebaran informasi bohong, informasi yang tidak berdasarkan fakta, informasi yang sepotong-sepotong yang akan menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam masyarakat, itu adalah hal yang bermudarat kepada orang banyak. Karena itu pertanggungjawabannya akan lebih berat daripada orang yang hanya mengikuti saja apa yang ia ketahui dan tidak berbicara di dalamnya. Nah, inilah inti dari ayat tersebut. Ia walaupun tidak diminta pertanggungjawaban di dunia, luput permintaan pertanggungjawabannya. Bisa saja hakim yang salah memutuskan tadi, yang tidak memutuskan berdasarkan ilmu tadi, tidak diminta pertanggungjawaban di dunia, tidak ada hukuman terhadapnya, bebas begitu saja, mungkin bahkan hidupnya makmur, hidupnya dipenuhi dengan harta benda dan lain-lain. Mufti, seorang dai yang mengucapkan begitu saja, beramal begitu saja akan apa yang tidak ia ketahui, mengeluarkan bicara dalam hal-hal yang tidak urusannya, tidak ia ketahui, mungkin tidak diminta pertanggungjawaban di dunia, mungkin hidupnya akan berlimpah harta kekayaan dan dibenarkan oleh orang sampai akhir hayatnya, tapi nanti di hari akhir akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat di zaman sekarang ini, di mana setiap orang dapat berkata apa saja dalam media, paling tidak dalam media sosial yang ia miliki, ini yang perlu kita perhatikan dalam masa sekarang ini. Setiap orang juga punya saham andil dalam hal tersebut. Karena kita tidak tahu informasi apa yang salah diambil nanti oleh orang. Bisa saja orang yang sebelumnya tidak dikenal oleh siapapun, namun asal bicara dalam media sosial yang dapat dilihat oleh orang banyak, bisa saja diambil menjadi informasi yang salah. Bisa saja diambil menjadi dasar penetapan hal-hal yang tidak didasarkan kepada ilmu manapun. Karena itu sebaiknya, seharusnya kita kaum muslimin berhati-hati dalam menyebarkan informasi apapun, berbicara dalam hal yang kita tidak memiliki keilmuan di dalamnya, dan juga berbicara dalam hal yang bukan urusan kita. Banyak gosip-gosip bersebaran di internet dan sosial media dalam hal-hal yang sebenarnya tidak ada urusan kita di dalamnya, dan tidak ada faedah kita membahasnya sama sekali. Nah, itu makna umum dari ayat tersebut. Saya rasa itu kita cukupkan. Mudah-mudahan ada yang akan kita bawa pulang dan akan kita amalkan nanti dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan Allah melapangkan
dan memudahkan hisab kita nanti di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.